Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Denny Octavia dengan NIM 7012115, Prodi Sistem Informasi kelas 2B. Maaf sebelumnya, izinkan saya untuk meminimize aplikasi OBS saya. Baiklah, sebelum saya memulai untuk mempresentasikan hasil tugas dari pertemuan ke-12, di sini saya akan menjalankan terlebih dahulu aplikasi SEM agar kita bisa menjalankan atau menggunakan bahasa program PHP. Pertama, kita aktifkan dulu opsi Apache dan MySQL dengan menstart keduanya. Kita tunggu core-nya. Oke, berarti di sini sudah aktif ya. Selanjutnya kita buka Sublime Text untuk memasukkan, lebih tepatnya untuk membuat script atau codingan agar kita bisa menyelesaikan tugas yang telah diberikan. Kita buat terlebih dahulu file baru, tekan Ctrl New ataupun file, pilih file dan pilih new file, lalu tekan. Oke, baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas dari pertemuan 12. Pertama-tama saya akan memasukkan, lebih tepatnya sebelum saya memasukkan kode script, saya akan menyimpan terlebih dahulu script ini pada folder file sum. Pertama kita save terlebih dahulu, Shift S, kita cari local C atau penyimpanan bawaan dari software SAM yang telah kita install. Setelah kita masuk ke folder SAM ya, pada driver C, kita masuk folder SAM, lalu kita masuk htdocs. Lalu di sini harusnya kita buat folder baru terlebih dahulu ya. Oh maaf, saya tekan. Oke, kita buat folder baru terlebih dahulu dengan nama part 12 atau boleh bilang artinya teman 12. Oke, lalu kita masuk ke folder tersebut, lalu kita save di sini. Di sini saya akan memberi nama filenya dengan tugas pertemuan 12. Pertemuan 12. Kita save dengan ekstensi atau tipe file berupa bentuk PHP. Lalu kita save. Oke, di sini kita akan mulai ngetik. Pertama, kita masukkan fungsi yang menunjukkan bahwa kita akan mengetikkan, atau lebih tepatnya kita akan mengerjakan script untuk program bahasa PHP admin atau HTML ya. Pertama kita masukkan bagian HTML terlebih dahulu, lalu kita masukkan head ini sama dengan kepala bagian atas ya. Lalu sini kita masukkan meta charset dengan UTF min 8 tutup kurung. Kenapa di sini pertama-tama saya memasukkan tag meta charset UTF 8? Dengan menggunakan tag ini, halaman akan memberikan informasi terhadap web browser untuk melakukan pengkodean karakter sesuai ketentuan UTF-8. Jadi singkat pengertiannya itu, tag ini berfungsi agar web browser, di saat kita ingin menampilkan output, web browser bisa memahami akan script yang telah kita ketikkan dengan kita memasukkan tag meta charset tersebut. Selanjutnya kita masukkan title, tekan.
detail, tutup kurung, tugas, pertemuan 12, penggunaan statement if, tutup kurung, detail. Detail sini berfungsi untuk menampilkan, lebih tepatnya di saat kita menjalankan output untuk melihat hasil pada web browser, maka di bagian atas web browser tersebut akan tertera judul ini, detail yang telah kita masukkan tersebut. Oke, kita lanjut lagi ke codingan. Kita tutup head-nya, lalu kita masukkan body. Body ini bagian dari codingan utama ya. Body, lalu kita masukkan, salah tekan lagi, PHP. Kenapa di sini saya memasukkan atau menggunakan tag PHP dengan menggunakan tag PHP, server dapat mengidentifikasi kode PHP dari kode HTML. Kita harus selalu menyatakan kode PHP dalam tag PHP ini. Oke, kita masuk ke awal dari isi codingan. Kita gunakan tanda dolar. Tanda dolar di sini berfungsi untuk menampilkan variabel. Lebih tepatnya, tanda dolar ini selalu beriringan dengan variabel. Nah, kita masukkan variabelnya, variabel nilai sama dengan 85. Kita tutup tanda kutip. Variabel nilai ini kenapa 85? Anggap saja ini nilai yang kita dapat. Kita itu akan mencari indeks dari nilai yang kita dapat dengan masukkan pada bagian ini nilai kita atau nilai yang ingin kita cari indeksnya. Selanjutnya variabel indeks kurung variabel indeks ini kenapa tidak kita masukkan nilainya? Karena ini hanya pelengkap atau bagian awal. Untuk mengeksekusinya kita harus memasukkan kode lain. If kita masukkan untuk eksekusi awalnya, if atau tag if ini adalah jika variabel nilai lebih dari 80, dan nilai kurang dari 100, kita kasih tanda ini garing tutup kurung keriting ya, buka kurung keriting, indeks variabel indeks A. Kita akhiri dengan eksekusi koma. Di sini disinilah
Kenapa kita tidak masukkan nilai indeks pada sini di bagian ini? Karena kita akan masukkan nilai indeks itu pada fungsi teks selanjutnya atau bagian eksekusi. Jika if variabel nilai 80 lebih dari 80 dan kurang dari nilai 100 akan menghasilkan indeks adalah A. Jadi kalau nilai kita itu lebih dari 80 dan kurang dari 100, maka indeks yang kita dapat adalah A. Selanjutnya, if nilai, nanti saya akan jelaskan, saya akan mengetikkannya terlebih dahulu ya. Nilai lebih dari 65 nilai kurang dari 79. Kita kasih lagi tanda kurung keriting, buka tanda kurung keriting, lalu kita masukkan indeksnya, itu indeks sama dengan B. Oke. Oke, di sini kenapa tidak menggunakan if lagi? Karena kalau if itu adalah jika, atau boleh dibilang kalau kita memasukkan nilai pertama, yaitu di antara nilai 80 sampai dengan 100, maka indeksnya hasilnya adalah A. Sedangkan else if ini adalah nilai alternatif lain. Nilai alternatif lain. Jadi selain kita bisa masukkan nilai 80 sampai dengan 100, selain dari nilai 80 sampai dengan 100, kita masih bisa mendapatkan nilai indeks lain atau variabel indeks lain dengan menggunakan else if. Jadi kalau di sini fungsi else if, kalau nilai lebih dari 65 dan nilai tersebut di bawah atau kurang dari 79, maka indeks yang kita dapat adalah B. Selanjutnya, saya akan masukkan perintah lain. Else if nilai lebih dari 50 dan nilai kurang dari 64. Maaf. Kita tutup pula. Kita akan beri lagi. Kita buka kurung keriting. Lalu kita masukkan indeksnya. Indeks. C. Di sini sama dengan sebelumnya. Jika
lain hasilnya, maksud saya lain jika hasilnya lain jikalau nilai yang dimasukkan lebih dari 50 dan kurang dari 64 akan mendapatkan indeks berupa C. Kita lanjut lagi ke coding. Kita selanjutnya, if lain jika nilai ketinggalan. Lain jika nilai lebih dari 0 kurung dan nilai kurang dari 49, maka indeks yang akan kita dapat berupa tekan lagi. Oke, kali ini jikalau kita lain jika nilai yang kita dapat itu berada pada atau lebih dari 0 sampai dengan kurang dari 49, maka indeks yang kita dapat adalah D. Itu termasuk nilai buruk ya. Dan sebenarnya C juga nilai buruk. Jadi usahakan kita kuliah itu lebih giat, lebih rajin, agar kita mendapat nilai yang bagus. LC ini bagian akhir penutup dari perintah eksekusi C indeks indeks kurung Oke, di sini dimaksud dengan lain nilai dengan hasil indeks. Selanjutnya kita masukkan perintah yang sangat penting atau perintah akhir untuk menampilkan hasil output dari program script kita atau program codingan kita. Kita masukkan fungsi echo. Nilai fungsi echo di sini itu sendiri untuk menampilkan hasil ya, untuk menampilkan output kita nanti pada suatu codingan. Maaf sebelumnya, izin saya mengecas laptop saya karena daya saya tinggal sedikit. Oke, maaf terganggu oleh kendala daya ya. Oke, kita lanjut. Setelah kita masukkan fungsi echo, kita masukkan kata-katanya yang akan tampil pada web browser kita. Nilai Anda adalah variabel nilai. Kenapa variabel nilai? Karena kita telah masukkan nilai pada bagian sini. Ini adalah bagian input awal yang dimana akan ditampilkan pada fungsi echo atau dieksekusi akhir oleh echo untuk ditampilkan pada web browser ya. Klik dengan indeks kurung
indeks titik kutip, kita tutup kembali dengan tanda ini ya, tanda tag PHP, lalu kita tutup bagian bodinya, lalu kita tutup bagian HTML. Oke, kita save. Tidak perlu kita save as ya, karena ini setelah kita simpan pada folder, setelah kita simpan dalam folder sum, kita save saja. Lalu kita akan mencoba untuk membuka hasil dari codingan kita setelah kita save tadi. Pertama kita buka browser kita. Kita ketikkan kutip localhost. Ini lebih baik kita ketik sendiri ya, karena kadang ini lari dari kenyataan, lari dari apa yang kita harapkan, karena kadang tidak bisa terbuka kalau kita tidak mengetik manual. Lalu kita tekan enter. Ini per 12 sesuai dengan folder dari file yang telah kita simpan tadi. Kita enter terlebih dahulu. Oke, di sini ketemu ya tugas pertemuan yang telah saya buat tadi. Kita buka. Oke, di sini nilai Anda adalah 85 dengan indeks A. Oke, selanjutnya kita akan coba ubah ya. Bagaimana kalau nilainya bagaimana kalau nilai yang kita masukkan itu 95 atau 75 atau lainnya. Kita akan coba. Kita buka kembali subblan teks kita. Kita masukkan nilai berapa ya? Kita masukkan saja nilai 65. Bentar. Di sini ada yang mau saya ubah dengan indeks. Oke, kita save lagi. Biar lebih cepat kita tekan saja tombol keyboard Ctrl Save. Lalu kita buka kembali software kita ya, software web browser kita. Kita refresh. Oh maaf, sepertinya ada kesalahan pada line 9 dengan indeks. Ini sering terjadi. Tugas pertemuan 12 PHP online 9 atau garis 9, baris 9. Pada baris 9 nilai 65. Oh, saya lupa memasukkan tanda kutip ya, tanda titik kutip. Kita save kembali. Ctrl save. Kita buka web browser, kita refresh. Online 22. Online 22. Maaf, kesalahan teknis. Wajar bagi seorang pemula pada PHP MyAdmin ya. Oke, saya meninggalkan titik lagi pada sini. Ingat, sedikit saja kekurangan atau kesalahan pada hasil codingan kita itu bisa membuat hasilnya error ya. Oke, setelah kita masukkan nilai 65, maka indeks yang kita dapat adalah B. Apakah benar? Sesuai dengan perintah yang telah kita masukkan, nilai kita 65 ya. Kalau nilai lebih dari 65 atau kurang dan nilai kurang dari 79, maka akan mendapatkan nilai indeks B. Ya, di sini kita betul ya, sesuai dengan perintah yang kita masukkan. Bagaimana kalau kita mencoba memasukkan nilai untuk mendapatkan indeks C ya, atau indeks D? Kita coba dulu. Oke, kita masukkan saja nilainya 55, oke. Oh,
nilai 55. Oke, kita save, Ctrl save, lalu kita buka di browser. Oke, betul ya hasilnya. Jikalau kita mendapatkan nilai dengan 55, maka kita akan mendapatkan indeks C. Lalu bagaimana jikalau kita memasukkan nilai untuk mendapatkan indeks D? Kita coba saja, kita masukkan nilai. Enggak saja 10 ya. 10. Kita Ctrl save. Kita refresh kembali. Maka ini yang kita dapat D sesuai dengan perintah yang telah kita masukkan. Kalau nilai lebih dari 0 dan nilai kurang dari 49, maka indeks yang kita dapat adalah D. Oke, sekian dari saya untuk presentasi tugas pertemuan 12. Maaf jikalau ada kesalahan dalam kata, perbuatan, dan tingkah laku saya pada video ini, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah mampir ke channel saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.